Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana yang dipinjamkan dari butik kenalan Arga. Wajahku terasa asing. Seolah aku bukan lagi Alia, gadis yang selama ini hidup dengan segala kesederhanaan dan mimpi kecilnya. Hari ini, aku akan menikah. Tapi bukan pernikahan yang selalu kuimpikan. Ini hanyalah sebuah kesepakatan. Sebuah kawin kontrak. Arga, pria yang akan menjadi suamiku, adalah sosok yang begitu misterius. Usianya sekitar 30-an, tinggi, berwibawa, dan selalu berpakaian rapi. Aku mengenalnya tidak lebih dari 2 minggu sebelum lamaran itu datang. Sebenarnya, lebih tepat disebut tawaran daripada lamaran. Tawarannya jelas dan dingin. Ia akan menikahiku selama 6 bulan, membayar semua hutang keluargaku, menanggung biaya pengobatan ayahku, dan memberikan sejumlah uang sebagai bekal setelah kontrak berakhir. Awalnya aku menolak mentah-mentah. Mana mungkin aku menikah tanpa cinta, apalagi dengan pria yang bahkan hampir tak kukenal. Tapi malam itu aku melihat ayah terbaring lemah di ranjang, napasnya berat, dan obat-obatan kami hampir habis. Ibu hanya bisa menangis, memandangi daftar hutang yang semakin panjang. Pada akhirnya, aku menyerah. Untuk ayahku, untuk keluargaku. Hari pernikahan itu berlangsung cepat, bahkan terasa dingin. Tidak ada pesta meriah, hanya akad sederhana di sebuah rumah mewah yang bukan milikku. Arga duduk di sebelahku, menatapku dengan mata yang sulit kutebak. Bukan tatapan hangat seorang pengantin pria, melainkan tatapan yang seolah mengukur jarak. Setelah ijab kabul, ia menjabat tanganku sebentar, lalu berkata singkat, "Mulai hari ini, kau istriku. Anggap saja ini kontrak kerja." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Ini bukan cinta. Ini bukan rumah tangga yang normal. Ini hanyalah sebuah transaksi. Hari-hari setelah pernikahan, rumah besar itu terasa hampa. Arga jarang bicara. Ia pulang malam, kadang tak pulang sama sekali. Saat ada di rumah, ia sibuk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah tegang. Aku mencoba mengajaknya bicara, tapi jawabannya selalu singkat. Bahkan ketika kami makan malam bersama, hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Meski begitu, aku memperhatikan sesuatu. Arga bukan sekadar pria biasa. Setiap kali ia berbicara di telepon, nadanya berubah menjadi dingin, tegas, seolah sedang memberi perintah pada bawahan. Beberapa kali ia bahkan berbicara dengan suara keras, mengucapkan kata-kata yang tak ku mengerti, seperti sedang menegur seseorang. Ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar percakapannya di ruang kerja. "Ini hanya sementara," ucapnya pada seseorang di telepon. 6 bulan, lalu semuanya selesai. Dia tidak akan tahu apa-apa. Hatiku tercekat. Dia? Itu pasti aku. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Mengapa ia terdengar begitu memastikan bahwa aku tidak akan tahu sesuatu? Namun aku menahan diri. Ini kontrak. Aku tak boleh ikut campur urusannya. Begitulah kata-kata yang terus kuulang di dalam hati setiap kali perasaan curiga mulai mengganggu pikiranku. Minggu-minggu berlalu. Aku mulai terbiasa dengan ritme rumah ini. Ada pembantu yang datang pagi untuk membereskan rumah, lalu pulang sebelum sore. Selebihnya, hanya ada aku seorang diri. Kadang, aku berjalan-jalan di taman belakang yang luas. Angin sore membawa aroma bunga yang ditanam rapi di sepanjang jalur setapak. Tapi bahkan taman yang indah itu tidak mampu mengusir rasa kesepian yang terus menghantui. Namun perlahan, ada perubahan kecil. Beberapa kali Arga pulang lebih awal. Ia mulai menyapaku, meski singkat. Bahkan suatu malam, ia membawakan makan malam dari restoran favoritku. Saat itu, aku melihat sekilas senyumnya. Senyum tipis, namun cukup untuk membuatku bingung. Apakah ia mulai membuka diri?
Hingga suatu malam, ketika aku hampir terlelap, pintu kamarku diketuk. Alia. Suaranya berat namun terdengar berbeda. Ada keraguan di sana. Aku membuka pintu. Ia berdiri di depan kamarku. Wajahnya lelah, dasinya longgar, dan matanya sedikit merah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh. "Kau belum tidur?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Tidak." "Ada apa?" Ia menatapku lama. "Tidak, lupakan. Selamat malam." Lalu ia pergi, meninggalkanku dengan ratusan pertanyaan di kepala. Malam itu aku tak bisa tidur. Apa sebenarnya yang ada di balik sikap dinginnya? Mengapa ia terlihat seperti menyimpan luka yang tak bisa diungkapkan? Semua jawabannya mungkin ada di balik rahasia yang ia jaga rapat. Sebuah rahasia yang belum siap untuk kuhadapi. Dan aku tidak tahu, rahasia itu kelak akan mengubah seluruh hidupku. Pagi itu aku terbangun dengan rasa mual yang tak tertahankan. Awalnya kukira hanya masuk angin atau kelelahan. Tapi semakin hari rasa mual itu semakin sering datang. Bahkan bau masakan saja membuat perutku bergejolak. Aku mulai menghitung waktu, mengingat-ingat terakhir kali menstruasi, dan tiba-tiba jantungku berdegup keras. Tidak mungkin. Dengan tangan gemetar, aku pergi ke apotek terdekat dan membeli alat tes kehamilan. Saat melihat 2 garis merah muncul di sana, seluruh tubuhku lemas. Aku terduduk di lantai kamar mandi, menatap kosong pada hasil itu. Aku hamil. Pikiran-pikiran berdesakan di kepalaku. Ini tidak mungkin. Bukankah semua ini hanya pernikahan kontrak? Bukankah aku dan Arga hanya seharusnya menjalani peran suami istri di atas kertas? Namun nyatanya, satu malam ketika kami berdua pulang larut, lelah, dan saling mencari penghiburan, batasan itu terlewati. Saat itu aku tidak berpikir panjang. Tapi sekarang, semuanya berubah. Aku menunggu Arga pulang dengan perasaan kacau. Malam itu ia tiba hampir tengah malam. Jasnya kusut. Wajahnya terlihat tegang. Aku memberanikan diri mendekatinya. "Arga." Suaraku nyaris berbisik. "Kita perlu bicara." Ia menatapku, sedikit heran. "Sekarang? Tidak bisakah besok saja?" Aku lelah. "Tidak," jawabku tegas. "Ini penting." Ia menghela napas panjang, melepas jasnya, lalu duduk di sofa. "Baiklah, ada apa?" Aku berdiri di hadapannya, tangan meremas ujung gaun tidurku. "Aku hamil." Wajahnya berubah seketika. Ia menatapku seperti baru mendengar berita paling tak masuk akal di dunia. "Apa?" Suaranya pelan tapi tajam. "Aku sudah memeriksanya. Aku hamil." Ulangku, mencoba terdengar tegar meski hatiku gemetar. Hening panjang. Arga berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu mengacak rambutnya dengan kasar. "Ini tidak boleh terjadi," gumamnya. Aku terkejut mendengar reaksinya. "Apa maksudmu tidak boleh? Ini anak kita." Ia berhenti berjalan, menatapku dengan sorot mata tajam. "Alia, kau tidak mengerti. Ini akan membuat semuanya kacau." Air mataku menetes. "Kenapa kau bereaksi seperti ini? Bukankah kita suami istri? Mengapa kehamilan ini seolah jadi bencana bagimu?" Alih-alih menjawab, ia mengambil kunci mobilnya. "Aku butuh waktu," katanya singkat, lalu pergi begitu saja, meninggalkanku dengan ratusan pertanyaan dan rasa sakit yang menyesakkan dada. Malam itu aku menangis sendiri di ruang tamu. Kata-katanya terus terngiang. Ini tidak boleh terjadi. Apa yang sebenarnya ia takutkan? Apa yang membuat kehamilan ini menjadi masalah besar? Hari-hari berikutnya Arga semakin berubah. Ia jarang pulang. Ketika pulang pun, ia tak bicara banyak. Ia menghindari mataku, seolah kehamilan ini adalah dosa besar. Tapi aku juga memperhatikan hal lain. Ia sering menerima telepon dengan nada marah, seperti sedang berdebat dengan seseorang. Suaranya selalu tertekan. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar percakapannya dari balik pintu ruang kerja. Bagaimana kalau mereka tahu dia hamil? Ini akan memperburuk semuanya. Suaranya terdengar panik.
Aku sudah bilang, ini di luar rencana. Kita harus cari cara sebelum semuanya hancur. Aku menahan napas. Mereka siapa? Apa maksudnya di luar rencana? Dan yang lebih membuatku takut, apa yang akan mereka lakukan jika tahu aku mengandung anaknya? Ketakutanku semakin menjadi-jadi ketika suatu pagi, seorang wanita datang ke rumah. Ia elegan, berpenampilan mewah, dan sorot matanya penuh penilaian. "Kau Alia, ya?" Suaranya dingin. "Aku Nara, sepupu Arga." Aku mengangguk, gugup. "Ada yang bisa saya bantu?" Ia tersenyum tipis. "Jaga dirimu baik-baik. Kau tahu kan, menikah dengan Arga berarti ikut masuk ke dunia yang tidak ramah. Tidak semua orang akan senang kau ada di sini." Aku tak mengerti maksudnya. Dunia yang tidak ramah? Apa maksudnya? Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, ia sudah pergi. Hari itu aku sadar, apapun yang disembunyikan Arga jauh lebih besar daripada sekadar pernikahan kontrak. Malamnya, ketika Arga pulang, aku sudah tak bisa menahan diri. "Arga," aku lelah terus bertanya-tanya. "Tolong, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa keluargamu? Apa yang kau sembunyikan dariku? Dan kenapa kehamilanku membuatmu panik?" Ia terdiam lama, lalu duduk di hadapanku. "Alia, ini tidak sesederhana yang kau kira. Aku tidak menikahimu hanya karena kontrak. Ada alasan lain." "Apa?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku dengan mata yang kini tampak sendu. "Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Hanya, percayalah, aku melakukannya untuk melindungimu." Kata-katanya membuatku bingung sekaligus takut. "Melindungiku? Dari siapa?" Arga berdiri dan meraih tanganku. "Untuk sekarang, yang perlu kau lakukan hanya menjaga dirimu dan bayi itu. Aku akan mengurus sisanya." Tapi bagaimana aku bisa merasa aman jika setiap kata-katanya justru membuatku semakin sadar bahwa aku berada di tengah sesuatu yang berbahaya? Malam itu aku terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin menyesakan. Rahasia apa yang ia simpan? Mengapa aku merasa seperti pion dalam permainan yang tak ku mengerti? Aku tidak tahu, tapi yang jelas, kehamilan ini bukan hanya mengubah hidupku. Kehamilan ini akan membuka tabir gelap yang selama ini Arga tutupi. Dan aku takut, ketika rahasia itu terungkap, semuanya akan berubah selamanya. Sejak malam itu, Arga semakin menjauh dariku. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Ia jarang menatap mataku. Bahkan ketika kami berada di meja makan, ia lebih banyak memandangi layar ponselnya daripada melihatku. Aku seperti bayangan di rumah ini. Istrinya, tapi terasa seperti orang asing. Kehamilanku yang seharusnya menjadi kabar membahagiakan justru membuat rumah ini terasa mencekam. Aku berjalan di lorong panjang rumah itu setiap malam, merasakan dinginnya udara yang entah kenapa seperti membawa bisikan ketakutan. Namun yang paling membuatku gelisah adalah kebiasaan baru Arga. Ia semakin sering menghilang. Pergi sejak pagi, pulang menjelang subuh. Bahkan beberapa kali ia tidak pulang sama sekali. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama, urusan pekerjaan. Tapi pekerjaan macam apa yang membuat seseorang pulang dengan wajah babak belur, kemeja berantakan, dan tatapan penuh waspada seperti sedang dikejar sesuatu? Aku tahu ia berbohong. Suatu malam, rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Ketika ia tidur, aku diam-diam memeriksa ponselnya. Tapi hampir semua pesannya terhapus. Hanya ada satu nama yang tersisa di log panggilan. Damar. Nama yang asing. Siapa Damar? Aku mencoba menelusuri lebih jauh. Namun suara Arga membuatku terlonjak. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya tajam, menusuk seperti pisau. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan kemarahan yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Aku hanya..." "Jangan pernah menyentuh ponselku lagi," potongnya. Wajahnya tegang, matanya menyala. Aku tercekat. Ini bukan hanya tentang ponsel. Ini tentang rahasia besar yang ia simpan. Sejak malam itu,
Aku semakin yakin ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pernikahan kontrak. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku mendekati Mbok Rini, pembantu lama yang sudah bekerja di rumah ini bahkan sebelum aku datang. Seorang wanita tua dengan tatapan yang sering mengandung belas kasihan setiap kali melihatku. "Mbok," bisikku suatu sore. "Aku perlu tahu, siapa sebenarnya Arga?" Mbok Rini menatapku lama, lalu menarik napas berat. "Nduk, kamu istri yang baik, tapi ada hal-hal yang sebaiknya kamu tidak tahu. Dunia Tuan Arga bukan dunia yang aman untukmu." Aku menggenggam tangannya. "Tolong, Mbok, aku harus tahu. Aku sedang mengandung anaknya." Matanya berkaca-kaca. Tuan Arga itu bukan orang biasa. Nduk, ia pewaris tunggal salah satu keluarga terkaya di kota ini. Tapi kekayaan itu datang dengan banyak musuh, banyak dendam. Keluarga itu penuh pertikaian. Banyak yang ingin menjatuhkannya. Pernikahan ini mungkin saja untuk melindungimu. Aku membeku. Jadi benar, dugaanku. Semua yang ia lakukan bukan tanpa alasan. Tapi jika ia benar-benar melindungiku, mengapa aku justru merasa dibiarkan sendirian dalam kegelapan ini? Malamnya, aku menunggu Arga pulang. Pintu baru terbuka menjelang tengah malam. Ia terlihat letih, tapi kali ini ada luka di pelipisnya. "Arga," panggilku. Ia berhenti di ambang pintu, menatapku dengan dingin. "Tidurlah, Alia." "Tidak, kita harus bicara." Ia menghela napas, meletakkan jasnya di kursi, lalu mendekat. "Tentang apa lagi?" "Tentang semua ini. Tentang siapa kamu sebenarnya. Tentang keluarga yang kau sembunyikan. Tentang kehamilan ini. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau seperti orang yang selalu berperang?" Ia terdiam. Detik-detik terasa berjalan lambat. Lalu ia berkata, "Alia, aku sudah bilang, percayalah padaku. Tapi jangan ikut campur. Ini demi keselamatanmu." "Keselamatan?" Kata itu membuatku bergidik. Dari siapa? Aku ingin berteriak, ingin memaksanya jujur. Tapi suaraku tercekat ketika ia menatapku dengan sorot mata yang tak pernah kulihat sebelumnya, penuh rasa takut. "Arga, apa yang kau takutkan?" bisikku. Ia tak menjawab. Ia hanya memelukku erat. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami. Pelukan yang bukan sekadar pelukan. Ada kepanikan, ada rasa kehilangan. Seolah ia takut aku akan diambil dari sisinya kapan saja. Namun malam itu juga aku mendengar sesuatu yang mengubah semuanya. Saat Arga tertidur, ponselnya berbunyi. Aku menatap layar. Damar. Dengan hati-hati, aku mengangkatnya. "Arga." Suara berat di seberang sana terdengar tergesa. "Kita tak punya banyak waktu. Mereka tahu Alia hamil. Ini berbahaya. Kalau kau tidak segera ambil tindakan, nyawanya dan bayinya dalam ancaman." Tanganku gemetar. Ponsel nyaris terlepas dari genggamanku. Mereka tahu aku hamil. Siapa mereka? Dan kenapa nyawaku dalam bahaya? Aku menatap Arga yang terlelap. Wajahnya terlihat damai. Tapi di balik kedamaian itu, aku tahu ada badai besar yang siap menghancurkan kami kapan saja. Dan kini aku sadar, rahasia yang ia simpan bukan hanya tentang keluarganya. Rahasia itu berkaitan langsung dengan hidupku, dengan nyawa anak yang kukandung. Dan aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi kebenaran yang menunggu di balik semua ini. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata yang kudengar dari ponsel itu terus terngiang di kepalaku. Mereka tahu Alia hamil. Nyawanya dan bayinya dalam ancaman. Jantungku berdebar tak karuan. Siapa mereka? Mengapa kehamilanku membuatku berada dalam bahaya? Dan mengapa Arga tidak pernah memberitahuku apapun? Aku memandangi wajah Arga yang tertidur di sampingku. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai suami, melainkan sebagai seseorang yang hidup di dunia yang tak bisa kujamah. Dunia yang gelap dan penuh rahasia. Esoknya, sebelum Arga bangun, aku memberanikan diri melakukan sesuatu yang selama ini kutahan. Aku akan mencari tahu sendiri.
Aku mulai dari tempat yang paling masuk akal, ruang kerjanya. Arga selalu melarangku masuk ke sana, tapi pagi itu ia masih terlelap. Aku melangkah perlahan, membuka pintu yang selalu terkunci itu. Ruangan itu besar, dipenuhi rak buku dan meja kerja yang rapi. Tapi ada satu laci di meja yang berbeda, terkunci dengan gembok kecil. Aku mencari-cari kunci, hingga akhirnya menemukannya di saku jasnya yang tergantung di kursi. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci itu. Di dalamnya, ada beberapa berkas, paspor dengan nama berbeda, dan foto-foto. Aku mengambil satu foto. Seorang wanita muda yang wajahnya sangat mirip denganku, berdiri di samping Arga. Tapi jelas itu bukan aku. Siapa dia? Aku membuka berkas lain. Sebuah dokumen dengan kop surat keluarga besar Arga. Isinya perjanjian tentang pembagian saham dan perjodohan. Namaku tidak ada di sana. Tapi nama wanita di foto itu tertulis jelas. Seorang wanita bernama Karina. Darahku berdesir. Jadi inikah alasannya menikahiku? Untuk menghindari perjodohan dengan Karina? Langkahku terhenti ketika aku mendengar suara di belakangku. Apa yang kau lakukan di sini, Alia? Aku berbalik. Arga berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang. Aku menggenggam foto itu erat. Jadi ini alasanmu? Kau menikahiku hanya untuk menghindari perjodohan dengan wanita ini. Suaraku bergetar, antara marah dan terluka. Ia melangkah mendekat, mengambil foto itu dari tanganku. Kau tidak mengerti, Alia. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Lalu jelaskan padaku. Karena sejauh ini, aku hanya merasa kau memanfaatkanku. Kau jadikan aku tameng untuk masalahmu sendiri. Arga menutup mata, menghela napas panjang. Aku melakukannya untuk melindungimu. Melindungiku? Dari siapa? Arga? Siapa mereka yang bahkan berani mengancam nyawaku? Ia menatapku lama, lalu akhirnya berkata pelan, keluargaku. Jawaban itu menghantamku seperti petir. Arga berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Kau tidak tahu, Alia, keluargaku tidak seperti keluarga biasa. Mereka kejam. Semua hanya soal harta, kekuasaan, dan warisan. Aku adalah pewaris tunggal. Itu membuatku menjadi target. Dan sekarang, kau juga. Aku terdiam. Semua potongan mulai terasa masuk akal. Mengapa ia panik ketika tahu aku hamil? Mengapa ia menjaga jarak dariku? Mengapa ia terlihat seperti hidup dalam ketakutan? Lalu kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Tanyaku dengan suara serak. Karena aku ingin kau tetap aman. Semakin sedikit yang kau tahu, semakin aman kau. Aku menggeleng. Air mata jatuh begitu saja. Kau salah, Arga. Diam-diam seperti ini hanya membuatku lebih takut. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya untukku, tapi untuk anak kita. Arga menatapku dengan mata berkaca-kaca. Sorot matanya penuh beban, seolah menahan sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Kalau aku memberitahumu, kau mungkin akan menyesal telah menikah denganku. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Aku sudah terlanjur masuk ke duniamu. Arga, kalau memang ada bahaya, biarkan aku tahu apa yang akan kita hadapi. Aku berhak tahu. Ia menatapku lama, lalu akhirnya mengangguk. Baik, tapi sekali aku memberitahumu, tidak ada jalan kembali. Aku menguatkan diri. Aku siap. Arga berjalan ke meja, mengambil berkas-berkas dari laci, lalu menyerahkannya padaku. Ini semua tentang keluargaku, tentang perusahaan, tentang perjodohan itu, tentang mengapa mereka tidak akan pernah menerima kehamilanmu. Aku membuka berkas itu. Semakin kubaca, semakin aku sadar betapa rumit dan gelapnya masalah ini. Arga kembali bicara, suaranya rendah dan berat. Karina, wanita di foto itu. Dia bukan hanya calon tunangan yang dipilih keluargaku. Dia adalah kunci untuk mempertahankan kekuasaan keluarga. Pernikahan dengannya akan mengamankan warisan. Tapi aku menolak.
Aku tidak mau hidupku diatur. Jadi aku menikahimu. Dengan cara itu, mereka tidak bisa memaksakanku lagi. Tapi sekarang, dengan kehamilanmu, mereka menganggapmu ancaman. Aku tertegun. Jadi ini bukan hanya soal cinta atau pernikahan kontrak. Ini soal perebutan kekuasaan. Dan aku, tanpa sadar, berada di tengah pusarannya. Jadi mereka bisa melukaiku, tanyaku pelan. Arga menatapku, lalu menjawab tanpa ragu. Mereka akan melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaan. Bahkan jika itu berarti, ia terdiam, tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Tubuhku gemetar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Bukan hanya untukku, tapi untuk bayi yang kukandung. Arga memegang pundakku. Alia, aku berjanji, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Aku ingin percaya. Tapi entah mengapa, kata-katanya justru membuatku sadar bahwa badai besar benar-benar sedang mendekat. Dan aku tahu, rahasia ini baru permulaan. Sejak pengakuan Arga malam itu, hidupku terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap suara langkah di koridor rumah membuatku terlonjak. Setiap panggilan telepon membuatku menduga itu mungkin ancaman. Bahkan ketika aku menatap bayanganku di cermin, aku melihat seseorang yang asing, seorang perempuan yang terjebak dalam permainan besar yang tidak ia pahami. Hari-hari berikutnya, Arga semakin sering pulang larut malam. Wajahnya selalu tegang, bahunya kaku, dan setiap kali aku mencoba bertanya, ia hanya berkata, "Aku sedang mengurus semuanya. Percayalah padaku." Tapi bagaimana aku bisa percaya sepenuhnya jika rahasia terus berdatangan tanpa jeda? Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu, suara deru mobil berhenti di depan rumah. Tidak seperti biasanya, Arga tidak masuk melalui pintu utama. Ia muncul dari pintu belakang, pakaiannya berantakan, dan ada darah di pelipisnya. Aku berlari menghampirinya. "Arga, apa yang terjadi?" Seruku panik. Ia hanya menggeleng, menahan napas, dan memelukku erat. "Alia, kau harus siap menghadapi apapun. Mereka sudah bergerak." "Apa maksudmu mereka sudah bergerak?" tanyaku, hampir berteriak. Arga melepaskan pelukannya dan menatapku dalam-dalam. "Keluargaku. Mereka sudah tahu segalanya. Entemu, tentang bayi kita. Dan sekarang, mereka akan melakukan apa saja agar kau pergi dari hidupku." Tubuhku melemah mendengar kata-katanya. "Pergi? Mereka mau aku pergi kemana? Ini rumahku juga." "Mereka tidak peduli, Alia." Suaranya pecah. "Bagiku, kau adalah istriku. Tapi bagi mereka, kau adalah ancaman. Dan bayi ini," ia menatap perutku. "Mereka melihatnya sebagai penghalang bagi rencana mereka." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Jadi semua ini benar? Mereka akan menyakitiku. Arga menggenggam tanganku erat. "Tidak jika aku bisa mencegahnya. Aku sudah menyiapkan tempat yang aman untukmu. Kau dan bayi kita akan tinggal di sana sementara." Aku menepis tangannya. "Tidak, Arga. Aku tidak akan lari. Ini rumah kita. Kita harus melawan mereka bersama." Ia menatapku dengan wajah lelah. "Kau tidak tahu seperti apa mereka, Alia. Mereka tidak bermain dengan aturan. Mereka kejam." Aku ingin berteriak, ingin menolak semua yang ia katakan. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu ia benar. Jika orang-orang itu mampu mengancam nyawaku bahkan sebelum aku tahu siapa mereka, maka mereka pasti mampu melakukan lebih buruk lagi. Saat itu, bel rumah berbunyi. Kami saling menatap. Tegang. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Arga segera berdiri dan menyuruhku masuk ke kamar. "Jangan keluar sampai aku bilang aman," bisiknya. Tapi aku tetap mengintip dari balik pintu. Di depan rumah, berdiri seorang pria berjas hitam, tinggi besar, dengan wajah dingin. Mereka berbicara dengan suara rendah. Tapi aku mendengar beberapa kata. "Kau tahu konsekuensi menentang keluarga, Arga?"
Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh istriku, jawab Arga dengan nada tegas. Ini peringatan terakhir. Bawa dia pergi, atau kami yang akan melakukannya. Pria itu pergi, meninggalkan udara yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Arga masuk kembali dengan wajah pucat. Ia menatapku, dan tanpa berkata apa-apa, ia langsung memelukku. Alia, mulai besok, kau tidak bisa lagi keluar rumah sendirian. Dan kau harus siap jika suatu saat kita harus pergi dari sini. Aku terdiam, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiranku. Kehamilanku, yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini berubah menjadi sumber bahaya. Keesokan harinya, Arga membawaku ke sebuah villa di pinggir kota. Tempat itu sepi, dikelilingi pepohonan, dan jauh dari pandangan orang. Di sini kau aman, katanya, mencoba menenangkanku. Tapi hatiku tetap berdegup kencang. Saat aku membereskan barang-barang, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan ragu. Alia, suara wanita di seberang terdengar dingin. Kau pikir kau bisa merebut Arga dari kami? Kau hanyalah pion. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Aku membeku. Siapa ini? Wanita itu tertawa kecil. Seseorang yang akan memastikan kau tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Anggap ini peringatan. Lalu sambungan terputus. Tanganku gemetar hebat. Aku duduk di lantai. Air mata mengalir. Ancaman itu nyata. Mereka benar-benar mengincarku. Arga masuk. Melihatku gemetar. Siapa yang meneleponmu? Tanyanya. Wajahnya langsung tegang. Aku tak bisa menjawab. Hanya menyerahkan ponsel itu padanya. Ia membaca riwayat panggilan. Lalu melempar ponsel itu ke dinding hingga hancur. Mereka sudah mulai. Alia, ini belum berakhir. Aku menatapnya, mencari sedikit harapan di matanya. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Arga? Ia menggenggam kedua tanganku. Kita melawan. Aku sudah terlalu lama diam. Jika mereka menginginkan perang, mereka akan mendapatkannya. Aku melihat tekad di wajahnya. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lain. Ketakutan. Saat malam menjelang, aku berbaring di ranjang villa itu, mendengarkan suara jangkrik di luar. Aku menatap langit-langit, mengelus perutku yang mulai membesar. Bertahanlah, nak. Bisikku pada bayi di dalam kandungan. Mama akan melindungimu. Apapun yang terjadi. Tapi di dalam hatiku, aku tahu badai besar belum dimulai. Rahasia yang selama ini Arga simpan baru sebagian kecil dari kenyataan. Dan sisanya,